네. 자, 하이 스마일. Halo, jumpa lagi di Me Time Channel. Kali ini Mimin akan bahas satu drakor yang tergolong baru di tahun 2023 ini. Judulnya King the Land. Dua tokoh utama dalam drakor kali ini adalah Chon Sarang, diperankan oleh Yoona SNSD, dan Goo-won Lee Jun-ho. Cerita dimulai dengan Chon Sarang yang mengikuti interview pekerjaan di King Hotel. King Hotel adalah hotel paling terkenal dan paling besar di sana. Baru saja dipanggil masuk ke ruangan interview, Sarang mengalami kesialan, yaitu salah satu sepatu haknya patah. Walaupun terpaksa berjinjit sebelah, Sarang berusaha tampil cool dan memasuki ruang interview. Di Hotel King ini sebenarnya spek karyawannya adalah minimal sarjana, sedangkan Sarang sendiri adalah lulusan D2. Entah karena kesalahan administrasi atau apa, namun beruntungnya si Sarang dapat kesempatan interview. Salah satu yang menginterview Sarang saat itu adalah Direktur Hwaran dan asistennya. Pertanyaan pertama Direktur Hwaran adalah tentang hobi Sarang, yaitu bermain piano. Dimintanya Sarang untuk menunjukkannya. Lah padahal nggak ada yang tersedia piano di sana. Tapi Sarang tidak habis akal. Dengan imajinasinya dan suara mulutnya, dia seolah-olah sedang memainkan piano. Direktur Hwaran mengkritiknya. Katanya hobi main piano, kok lagunya sederhana gitu? Dijawab oleh Sarang, kalau bermain piano itu hobi atau kesukaannya aja, bukan berarti ahli kan untuk memainkan lagu-lagu yang susah. Kagum akan jawaban Sarang, Direktur Hwaran memintanya untuk memperlihatkan senyumnya. Setelah interview selesai, Sarang makan-makan dengan kedua teman baiknya, yaitu Daeul dan Pyonghwa. Daeul kerja di salah satu toko bebas bea di Alanga yang terkait dengan King Distribution. Sedangkan Pyonghwa sendiri bekerja sebagai pramugari King Air. King Hotel, King Distribution, dan King Air ini berada dalam satu grup besar yang dimiliki oleh ayah dari Goo-won. Mereka bertiga berteman baik, bahkan sudah seperti saudara yang saling support satu sama lain. Sering pula mereka ke klub malam bersama-sama untuk melepas penat setelah kerja. Esok paginya terlihat Sarang, Daeul, dan Pyonghwa tertidur pulas di rumah mereka bersama. Tak disangka, Sarang mendapat telepon dari King Hotel yang menyatakan kalau Sarang diterima magang kerja di sana. Di lain sisi, nampak seorang pria sedang melakukan skydiving dari sebuah pesawat. Ternyata pria itu nggak lain adalah Goo-won, putra satu-satunya dari pemilik King Hotel, King Air, dan King Distribution tadi. Nah, kalau umumnya nih, orang kan berangkat ke kantor tuh ya naik kendaraan umum, atau naik mobil pribadi. Ini naik pesawat dan skydiving, bro. Orang kaya mah bebas, apa itu macet. Goo-won rupanya diminta ayahnya untuk menyamar sebagai staf magang biasa untuk bekerja di perusahaan ayahnya. Ya mulai dari bawah gitu maksudnya ayahnya. Seperti kerja kantoran umumnya, akan ada senior yang sok tahu. Goo-won pun juga mengalaminya. Di sini, Goo-won bertemu dan berkenalan dengan Noh Sang-sik. Noh Sang-sik ini friendly, lucu, dan setia kawan. Waktu Goo-won diberi tugas oleh senior Choi untuk fotokopi, Sang-sik lah yang mencoba menolongnya. Ya, maklum lah, Goo-won sebagai anak orang super kaya, ya mana pernah melakukannya sendiri. Ternyata, cartridge tinta mesin fotokopinya itu lagi habis. Pas kelihatan senior Choi, Sang-sik diminta mengocok cartridge selamanya saja. Kocok, tiba-tiba meledak cartridge-nya. Tintanya bertebaran kemana-mana. Datanglah manajer area itu dan memarahi Sang-sik habis-habisan.
Guwon yang sejak awal menahan emosi berusaha membela Sangsik. Guwon mengatakan kalau yang salah ya senior Choi tadi yang sok tahu, yang minta Sangsik mengocok kartridge tintanya lebih kencang. Ya kan mereka sebagai junior, hanya menjalankan perintah senior aja. Awalnya si manajer kaget, ini kok ada pegawai magang berani ngelawan. Pecat aja lah modelnya, kayak gini. Waktu Guwon sebut nama sekretaris komisaris, si manajer mikir, loh, dan sadar, waduh, Guwon ini jangan-jangan anak dari komisarisnya. Dan memang benar. Benar saja, nggak lama kemudian sekretaris komisaris datang dan membersihkan ceceran tinta tadi. Sangsik yang nggak punya backingan, jadinya yang paling disalahkan. Untungnya, Guwon tidak lupa akan temannya itu. Dia putar balik dan menawari Sangsik menjadi asistennya. Auto jadi pegawai tetap deh. Di tempat lain, Sarang, Daul, dan Pyonghwa bekerja keras di tempatnya masing-masing. Bersih-bersih, melayani penumpang pesawat, stok opnam, dan lain-lain. Di salah satu hari, Sarang dikirimi sebuah surat plus kunci kamar oleh salah satu tamunya, tamu Jim. Di surat itu, Sarang mendapat pelecehan seksual secara verbal. Sarang taunya yang ngirim surat itu pria berkaus bergambar macan. Sarang maunya langsung nyari dan mencaci maki si pelaku pelecehan seksual itu. Nah, sialnya nih, waktu itu Guwon lagi pakai kaos bergambar macan. Alhasil, Sarang salah sangka, dikiranya pelakunya Guwon. Langsung deh dicaci maki tanpa memberi kesempatan Guwon untuk membela diri. Setelah kejadian itu, Guwon melanjutkan studinya di luar negeri. Sarang berjumpa dengan Direktur Hwaran yang menginterview dirinya dulu. Direktur Hwaran ini adalah kakak tiri dari Guwon. Direktur Hwaran mencoba memberi tes pada Sarang akan pengetahuan dasar atau product knowledge dari pegawai hotel. Sarang yang pintar bisa menjawab semua pertanyaan direktur dengan baik. Hal ini makin membuat direktur terkesan dengan kemampuan Sarang. Tidak tanggung-tanggung, Sarang langsung dipromosikan bekerja di lobi. Ya, naik pangkat gitulah ceritanya. Tahun-tahun pun berlalu dan banyak kejadian telah terjadi. Sarang dipilih menjadi staf terbaik. Daul menikah dan punya anak yang mirip dengannya. Sarang juga punya pacar. Guwon yang tadi studi di luar negeri juga menjadi mahasiswa terbaik di universitasnya. Hingga Sarang diangkat menjadi pegawai tetap. Saat sedang di luar negeri, terlihat Guwon mendapatkan kiriman dokumen berisi data diri dari Han Mi-so. Belum diketahui sampai saat ini siapa dia. Tapi hal itu membuat Guwon mempercepat kepulangannya ke Korea. Nampak Sarang sedang bekerja seperti biasanya. Tapi hari itu Sarang sedang sakit perut. Seniornya tidak peduli akan hal itu dan tetap memintanya ke kamar Guwon untuk mengambilkan HP-nya yang tertinggal di kamar. Ya tentu saja Sarang tidak tahu kalau itu kamarnya Guwon. Dengan menahan sakit perutnya, dia bergegas ke sana dan mendapatkan HP-nya Guwon. Tapi ya tetap nggak tahan juga akhirnya si Sarang. Dia lihat di kamar mewah itu ada toilet. Ke sana dulu aja deh, sudah di ujung nih pikirnya. Nah, kok ya pas Guwon ternyata juga kembali ke kamarnya sendiri. Karena selain HP-nya ada dokumen yang juga tertinggal. Dokumennya sudah dapat, tapi HP-nya di mana ya? Apa di kamar mandi? Nah, pas Guwon ke kamar mandi, pas si Sarang lagi mainin remote toilet. Dengan malu, Sarang meminta maaf ke Guwon. Guwon yang langsung mengenali kalau Sarang adalah cewek yang sama yang menuduhnya berbuat mesum dulu. Sarang yang semula sudah lupa akan kejadian itu akhirnya ingat dan mereka bertengkar lagi. Kesalahpahaman itu pun masih belum terselesaikan. Siangnya, Guwon diperkenalkan secara resmi sebagai manajer umum di King Hotel.
Disitulah Sarang baru menyadari kalau Guwon adalah atasannya. Mana Sarang bertugas kasih karangan bunga untuk penyambutan pelantikan Guwon lagi. Wah, double-double malunya. Setelah itu, Guwon memanggil Sarang ke ruangannya untuk menjernihkan kesalahpahaman antara mereka berdua. Guwon menjelaskan kalau bukan orang mesum seperti yang dituduhkan oleh Sarang. Itu salah orang. Sarang akhirnya menyadari kesalahannya, meminta maaf, lalu tersenyum. Melihat itu, Guwon yang nggak suka akan senyum palsu, melarang Sarang senyum padahal hatinya nggak senang. Ya, jodoh antara Guwon dan Sarang tidak berhenti di sana. Lagi-lagi mereka dipertemukan sebagai host dan bintang tamu dalam acara promosi untuk King Hotel. Tanpa sepengetahuan Sarang, daftar pertanyaan yang nanti akan diajukan ke Guwon telah dirubah oleh orang suruhan Direktur Hwaran. Diganti dengan pertanyaan yang sensitif yang bikin Guwon bete. Ini dilakukan Direktur Hwaran supaya acara promosinya gagal. Dan benar saja, waktu mendengar pertanyaan Sarang, Guwon menjadi emosi dan bergegas meninggalkan live show itu. Untungnya Sarang bisa mengatasi keadaan yang tiba-tiba terjadi itu. Setelah emosi Guwon reda, dia kembali ke acara live show itu. Daripada menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak disukainya, Guwon mengajak Sarang untuk menikmati pemandangan matahari terbenam di sana. Keindahan pemandangan itu yang malah membuat acara promosinya menjadi sukses. Bagaimana kelanjutan hubungan Guwon dan Sarang? Bagaimana juga kisah cinta second lead antara Lee Ruwon dan Byung-hwa? Apakah akan berakhir bahagia? Lalu siapa pula Han Miso yang dicari oleh Guwon tadi? Nah, daripada kalian penasaran, yuk segera di-download drakor ini.